Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para guru serta saudara-saudariku yang saya banggakan. Bayangkan sebuah kisah tentang dua orang sahabat, Andi dan juga Budi. Mereka adalah partner dalam sebuah proyek kampus yang sangat penting. Suatu malam, sehari sebelum presentasi, Budi menemukan kesalahan data krisis dalam analisis mereka. Memperbaikinya, berarti harus bekerja semalaman. Andi berkata, "Sudahlah, tidak ada yang tahu. Anggap saja ini margin error yang wajar." Namun Budi menjawab, "Bukan tentang apakah orang lain tahu atau tidak. Ini tentang diri kita sendiri. Kalau kita bisa membohongi orang lain dengan data ini, berarti kita sudah membohongi diri sendiri lebih dahulu." Budi pun memutuskan untuk bekerja sendiri hingga subuh untuk memperbaiki kesalahan itu. Dari cerita sederhana itu, kita bisa mengamati satu hal yang dasar. Integritas itu seperti pondasi rumah yang tak terlihat. Saat cuaca cerah, semua rumah terlihat sama. Tapi ketika badai datang dalam pergaulan, badai itu bisa berupa godaan untuk menyontek, tekanan untuk ikut bergosip, atau ajakan untuk melakukan hal yang tidak benar. Hanya rumah dengan fondasi integritas yang kuat yang akan tetap berdiri. Di dunia yang penuh pencitraan di media sosial, di mana penampilan seringkali lebih dihargai daripada isi, integritas justru menjadi penanda sejati siapa kita sebenarnya. Saudara-saudariku, hampir setiap hari kita dihadapkan pada ujian Budi dan Andi versi kita. Mungkin saat kita melihat uang yang jatuh, sementara tidak ada seorang pun di sekitar. Kita dihadapkan pada pilihan mencontek untuk mendapatkan nilai bagus atau jujur meski hasilnya mungkin biasa saja. Kita berada dalam sebuah grup yang membicarakan keburukan orang lain, dan kita harus memilih ikut nimbrung atau mengingatkan untuk berhenti. Dalam pergaulan, reputasi kita dibangun dari pilihan-pilihan kecil seperti ini. Orang akan perlahan-lahan melihat apakah kita Budi yang bisa dipercaya atau Andi yang cenderung memilih jalan pintas. Dari sini letak insight atau pelajaran di dalamnya. Integritas bukanlah properti yang kita pamerkan, melainkan karakter yang kita jalani saat tidak ada orang yang melihat. Nilai sebenarnya justru terletak pada konsistensi antara nilai-nilai yang kita katakan dengan tindakan kita di balik layar. Integritas adalah bahasa universal yang dipahami oleh kalangan. Tidak peduli seberapa pintar, kaya, atau populer seseorang, jika ia tidak memiliki integritas, kepercayaan yang adalah modal utama dalam pergaulan akan sangat sulit dibangun. Saya berargumen bahwa integritas adalah modal pergaulan yang paling berharga, jauh melebihi popularitas penampilan atau kecerdasan. Mengapa? Yang pertama, integritas membangun kepercayaan atau trust. Dalam pertemanan, hubungan kerja, atau percintaan, fondasi segala sesuatu adalah trust. Tanpanya, hubungan akan rapuh. Kedua, integritas memberikan kedamaian batin. Ketika kita jujur, konsisten, tidak perlu menghafal kebohongan atau takut ketahuan, hidup menjadi lebih ringan. Ketiga, integritas menciptakan lingkaran pergaulan yang sehat. Kita akan menarik dan dikelilingi orang-orang yang juga menghargai kejujuran, komitmen. Lingkaran seperti inilah yang akan mengangkat kita, bukan menjatuhkan kita. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita terapkan mulai hari ini? Mulailah dari hal kecil, melatih integritas dalam hal-hal sederhana seperti tepat waktu, menepati janji kecil, mengakui kesalahan. Yang kedua, jadilah diri Anda sebagai standar. Tanyakan pada hati nurani, apakah yang saya lakukan ini membuat saya dihormati diri sendiri. Yang ketiga, berani berbeda. Dalam pergaulan memiliki prinsip, berarti terkadang harus berani mengatakan tidak untuk hal yang melanggar nilai-nilai kita. Justru inilah yang membuat kita dihargai. Saudara-saudariku, pada akhirnya reputasi adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi integritas adalah apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Mari kita jadikan integritas sebagai kompas dalam setiap langkah pergaulan kita. Karena kejujuran mungkin tidak selalu membuat kita populer, tapi ia selalu membuat kita dipercaya. Dalam lautan hubungan yang luas, menjadi pribadi yang bisa dipercaya adalah kekuatan yang super sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.